Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan ketuk tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika tentang operasi hitung campuran pada bilangan cacah untuk kelas 6. Mari kita pelajari bersama. Sebelumnya anak-anak harus tahu ya, bilangan cacah itu sendiri apa. Jadi, bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebelumnya anak-anak sudah mempelajari bilangan bulat. Kita semua tahu bahwa bilangan bulat itu terdiri dari 3 bilangan. Ada bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Nah, untuk bilangan cacah ini adalah bagian dari bilangan bulat, hanya saja dia tidak ada yang negatif. Itu artinya bilangan cacah hanya dihitung dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Apabila bilangan cacah ini digambarkan dalam sebuah garis bilangan, maka tampilannya seperti ini. Jadi anak-anak harus selalu ingat ya, bahwa bilangan cacah dimulai dari angka 0. Operasi hitung campuran pada bilangan cacah terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sehingga memerlukan cara pengerjaan yang teliti. Kamu harus memahami urutan kekuatan tanda operasinya. Oleh karena itu, dalam mengerjakan operasi hitung campuran bilangan cacah, ada aturan-aturan pengerjaannya. Semua aturannya ada 4. Berikut ini adalah aturan yang ke-1. Operasi hitung campuran terdiri atas penjumlahan dan pengurangan akan dilakukan urut dari depan. Jadi apabila anak-anak menemukan soal campuran yang terdiri dari penjumlahan dan pengurangan saja, maka cukup dikerjakan urut dari depan ke belakang. Contohnya, untuk lebih jelasnya, Ibu bahas dari nomor 1, 8 ditambah 14 dikurangi 12 sama dengan titik-titik. Ini Ibu sudah tuliskan jawabannya langsung ya. Jadi karena dia tandanya hanya tambah dan kurang, dia memiliki kekuatan yang setara atau sama. Jadi cukup dikerjakan dari depan ke belakang, urutan aja. Jadi 8 ditambah 14 dulu, hasilnya 22. Ini Ibu tuliskan 22. Baru dikurangi 12. Terakhir ya, 12. 22 dikurangi 12 sama dengan 10. Soal nomor 2. 26 dikurangi 11 ditambah 9 sama dengan titik-titik. Ini pun sama, karena tandanya hanya kurang dan tambah, maka cukup dikerjakan urut dari depan. 26 dikurangi 11 dulu, hasilnya 15. Baru kita tambahkan 9. Sehingga di belakang sini menjadi 15 ditambah 9 sama dengan 24. Lanjut aturan kedua. Aturan kedua adalah operasi hitung campuran yang terdiri atas perkalian dan pembagian juga dilakukan urut dari depan. Jadi kalau dalam soal hanya ada perkalian dan pembagian saja, tidak ada yang lain, maka mengerjakannya pun sama, urut dari depan ke belakang. Mengapa? Karena perkalian dan pembagian juga memiliki kekuatan yang setara atau sama. Contohnya, 12 dikali 3 dibagi 9 sama dengan titik-titik. Kita perhatikan dulu tandanya, hanya ada perkalian dan pembagian saja. Itu artinya mereka setara. Jadi, kerjakan dari depan,
12 dikali 3 hasilnya 36. 36 dibagi 9. Seperti ini ya. 36 dibagi 9 sama dengan 4. Nomor 2, 20 dibagi 5 dikali 7 sama dengan titik-titik. Ingat, perhatikan dulu tandanya ada bagi dan kali saja, tidak ada yang lain. Maka mereka setara, sehingga cukup dikerjakan urut dari depan. 20 dibagi 5 dulu, hasilnya 4. 4 lanjut dikali 7. Seperti ini ya, 4 dikali 7 sama dengan 28. Selesai. Mudah sekali. Kita lanjut ke aturan yang ketiga. Aturan ketiga, anak-anak harus berhati-hati di sini. Mengapa? Karena derajat perkalian dan pembagian lebih tinggi atau lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi, perkalian dan pembagian akan dilakukan atau dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, ini Bu Evri sudah beri warna yang berbeda ya nak ya. Sebetulnya harusnya warnanya sama, hanya untuk memudahkan saja. Soal nomor 1, 13 ditambah 8 dikali 3 sama dengan titik-titik. Kita perhatikan dulu tandanya, ada tambah, ada kali. Ingat, tambah dan kali itu tidak setara. Ada yang lebih kuat di sini, yaitu perkalian. Ingat, jika ada yang lebih kuat, maka dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga cara mengerjakannya yaitu 8 dikali 3 dulu, hasilnya 24. Baru ditambah dengan 13. Sehingga jika dituliskan dengan urut, 13 ditambah 24 sama dengan 37. Jika anak-anak mengerjakannya urut dari depan, seperti ini. 13 ditambah 8 dulu, 21, baru dikalikan 3. Itu tidak boleh ya nak ya, nanti hasilnya akan berbeda, jauh sekali berbeda. Jadi anak-anak harus memperhatikan aturannya, di mana perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan. Lanjutkan ke nomor 2. 9 dikali 5 dikurangi 24 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Kita perhatikan dulu tandanya, ada kali, kurang, dan bagi. Mereka memiliki tingkatan yang berbeda ya. Karena ada yang kuat di sini, ada kali dan bagi, kita pilih salah satu, mana yang mau didahulukan. Kalau Bu Evri milih perkalian dulu yang gampang karena letaknya di depan. 9 dikali 5 dulu, hasilnya 45. Kemudian dikurangi. Nah, dikurangi 24 dibagi 4 ini dikerjakan dulu ya nak ya. 24 dibagi 4 itu 6. Jadi pengurangannya nanti terakhir. Jadi 45 dikurangi 6. 45 kurangi 6, hasilnya 39. Paham ya nak ya? Lanjut ke aturan keempat. Operasi hitung di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini beda lagi ya nak ya. Jika ada yang di dalam tanda kurung, maka dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya 1, 32 dibagi kurung buka 13 dikurangi 5 kurung tutup sama dengan titik-titik. Maka kita kerjakan dalam kurung dulu. Tapi Bu, itu kan tandanya bagi dan kurang, dimana bagi itu lebih kuat daripada kurang. Iya betul, meskipun demikian tanda kurang ini kebetulan dia diberi
kurung, jadi boleh dikerjakan terlebih dahulu walaupun kekuatannya lebih lemah daripada pembagian. Ingat ya, yang ada di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga menjadi 32-nya kita tulis dulu tetap, baru kita hitung 13 kurangi 5, hasilnya 8. Barulah 32 dibagi 8 sama dengan 4. Soal kedua, 9 dikali kurung buka 6 ditambah 14 dibagi 7 kurung tutup sama dengan titik-titik. Ingat, yang ada di dalam tanda kurung ada 2 tanda, ada tambah, ada bagi. Nanti kalian harus dahulukan yang baginya. Kalau 9-nya kita tetap letakkan di luar ya. 9 dikali dalam kurung ada 6 ditambah 14 bagi 7 berapa nak? Betul, 2 ya. Jadi nanti menulisnya seperti ini, 9 dikali 6 ditambah 2. Nah, begini ya hasilnya ya. 9 dikali 6 ditambah 2. Karena 6 ditambah 2 masih di dalam kurung, maka dia juga harus dikerjakan terlebih dahulu. Ini belum selesai ya. 9-nya masih tetap. 9 dikali 6 tambah 2 berapa? 8. Jadi terakhir 9 dikali 8 sama dengan 72. Selesai. Mudah sekali. Nah, agar kalian lebih paham, Ibu beri contoh soal dan pembahasan ya, yang berbeda dari contoh yang sebelumnya. Contoh nomor 1, ini Ibu ambil dari soal USBN tahun 2018-2019. 62 ditambah 5 dikali 22 dikurangi 18 sama dengan titik-titik. Sebelumnya kita harus perhatikan tandanya dahulu. Ada tambah, kali, dan kurang. Nah, mereka memiliki kekuatan yang berbeda. Ada yang lebih kuat di situ, yaitu kali. Oleh karena itu nanti kali ini akan kita kerjakan terlebih dahulu. Pembahasannya di bawahnya. Nah, ini kok ada tanda kurungnya Bu? Ya, Bu Evri sengaja memberi tanda kurung sendiri ya, untuk memperjelas bahwa dia nanti akan dikerjakan terlebih dahulu. Nggak apa-apa kita tambahkan kurung sendiri. Jadi kalau dituliskan seperti ini, 62 ditambah 5 kali 22, nanti ini kerjakan dulu ya, dikurangi 18. 62 ditambah 5 kali 22 itu 110 dikurangi 18. Jadi karena untuk yang ini kalian perhatikan lagi, dia tandanya hanya tambah dan kurang, dia memiliki kekuatan yang setara, maka sudah bisa dikerjakan urut dari depan. 62 ditambah 110 hasilnya 172. Baru kita kurangi 18 terakhir. 172 dikurangi 18 sama dengan 154. Udah ya. Lanjut soal nomor 2, masih soal USBN dari tahun yang sama. Hasil dari 1651 ditambah 57.909 dikurangi 5.998 adalah titik-titik. Wah, panjang ya nak ya. Ya, Ibu tuliskan lagi. Ini soalnya ya yang tadi ya. Nah, cara mengerjakannya mudah sekali. Perhatikan dulu tandanya. Ada tanda tambah, ada tanda kurang. Tambah dan kurang memiliki kekuatan yang sama atau setara, sehingga mengerjakannya gampang. Urutkan saja dari depan. Jadi 1651 ditambah 57.909 dulu. Hasilnya nanti di sini 59.560. Baru kita kurangi 5.999. Kita letakkan sini. Nah, hasil akhirnya 53.562. Untuk contoh yang nomor 3, ini soalnya 100 dibagi kurung buka 75 dikurangi 25 kurung tutup
dikali 25 ditambah 45. Nah, seperti yang sebelumnya kita sudah pelajari bahwa apabila dalam soal campuran tersebut ada yang di dalam tanda kurung, maka dia harus didahulukan untuk dikerjakan. Nah, Ibu akan tampilkan pembahasannya. Jika kita urutkan, maka 100 tetap, 100 dibagi 50. 50 itu asalnya dari mana? Asalnya dari sini. Angka yang ada di dalam tanda kurung tadi sudah dikerjakan terlebih dahulu. 75 dikurangi 25 hasilnya 50. Kita tuliskan di sini. Kemudian dikali 25 ditambah 45. Kalau sudah, kita cek lagi. Kan mau melanjutkan menghitung nih. Nah, jadi kita cek lagi tandanya. Di sini ada tanda bagi, kali, dan tambah. Masih ada tanda yang kuat di sini, bagi dan kali. Maka kita kerjakan yang baginya dulu boleh, yang ada di depan. Jangan ditambah ya. Jadi 100 dibagi 5, hasilnya 2. Dikali 25 ditambah 45. Nah, kita perhatikan lagi, masih ada tanda yang kuat di sini. Jadi ini yang harus dikerjakan dulu. 2 dikali 25 hasilnya 50. Ditambah 45, 50 tambah 45, terakhir hasilnya 95. Mudah ya. Jadi anak-anak hanya perlu ketelitian dan hati-hati dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Jadi cermati baik-baik tandanya yang ada, maka nanti anak-anak insya Allah bisa mengerjakannya dengan benar. Baik, demikian belajar kita pada hari ini tentang operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.